Pada upacara pernikahan anakku, namaku tidak ada dalam daftar sampai bosnya berkata, "Nama saya Sari, dan hari ini seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup saya. Hari pernikahan putri sematawayang saya, Dinda, yang telah saya besarkan sendirian sejak suami saya meninggal 15 tahun yang lalu." Tapi ketika saya tiba di gedung mewah tempat resepsi pernikahan, saya tidak pernah membayangkan penghinaan yang akan saya terima. Saya datang dengan mengenakan kebaya terbaik saya, yang saya jahit sendiri dengan tangan gemetar karena kebahagiaan. Setiap jahitan penuh dengan cinta dan harapan untuk melihat anak perempuan saya bahagia. Tapi ketika saya sampai di meja registrasi, senyum saya langsung memudar melihat ekspresi resepsionis yang menatap saya dengan tatapan aneh. "Maaf Bu, nama Ibu siapa?" tanya gadis muda itu dengan nada dingin yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya menyebutkan nama saya dengan bangga, "Sari Widayati, ibu dari mempelai wanita." Gadis itu mengecek daftar tamu berkali-kali, jarinya bergerak cepat di atas tablet mewah di tangannya. "Maaf Bu, nama ibu tidak ada dalam daftar undangan," katanya dengan suara datar tanpa empati sedikitpun. Jantung saya seakan berhenti berdetak. Bagaimana mungkin nama saya, ibu kandung dari pengantin wanita, tidak ada dalam daftar? Saya pikir ini pasti kesalahan. "Coba cek lagi, Nak. Mungkin ada yang salah input," kata saya dengan suara bergetar, mencoba menutupi rasa malu yang mulai menjalar. Tapi gadis itu hanya menggeleng dan memanggil supervisornya. Supervisor itu datang, seorang wanita parubaya dengan jas hitam dan tatapan yang lebih dingin dari es. Dia memeriksa daftar dan menatap saya dari atas sampai bawah, seolah menilai apakah saya pantas berada di sana. "Benar Bu, nama ibu memang tidak terdaftar. Mungkin ada kesalahpahaman." "Kesalahpahaman? Ini pernikahan anak saya sendiri." Saya merasa darah saya mendidih, tapi saya tahu saya harus tetap tenang. "Bisa saya bicara dengan Dinda? Ini pasti ada yang salah," pinta saya sambil mencoba menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mata. "Maaf Bu, mempelai sedang bersiap-siap dan tidak bisa diganggu," jawab supervisor itu dengan nada final. Di belakang saya, tamu-tamu lain mulai berdatangan, menatap saya dengan pandangan penasaran dan berbisik-bisik. Saya merasa seperti pengemis yang sedang mencoba menyusup ke pesta orang kaya. Tiba-tiba saya mendengar suara yang familiar. "Ibu Sari?" Saya menoleh dan melihat Pak Hartono, bos perusahaan tempat Dinda bekerja, berjalan menghampiri saya dengan wajah terkejut. Dia adalah pria kaya raya yang memiliki beberapa perusahaan besar di Jakarta, dan keluarganya sangat dekat dengan keluarga calon suami Dinda. "Pak Hartono," sapa saya dengan suara lirih, malu karena beliau harus melihat saya dalam situasi memalukan seperti ini. Pak Hartono menatap resepsionis dengan tajam. "Ada apa ini? Kenapa Ibu Sari berdiri di sini?" Resepsionis itu menjelaskan dengan gugup bahwa nama saya tidak ada dalam daftar. Wajah Pak Hartono berubah merah, terlihat sangat marah. "Tidak mungkin. Ibu Sari adalah ibu kandung dari Dinda. Bagaimana bisa namanya tidak ada?" Pak Hartono langsung mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Saya mendengar dia berbicara dengan nada keras, meminta penjelasan tentang mengapa nama saya tidak ada dalam daftar. Beberapa saat kemudian, seseorang datang menghampiri kami dengan tergesa-gesa. Orang itu adalah Ratna, calon ibu mertua Dinda, wanita yang selalu merendahkan saya sejak pertama kali kami bertemu. Dia datang dengan gaun mewah berwarna emas, perhiasan berkilauan di leher dan tangannya, terlihat seperti ratu yang sedang turun tahta. Senyumnya palsu ketika melihat saya. "Oh, Ibu Sari sudah datang," katanya dengan nada dibuat-buat manis yang membuat saya ingin muntah. "Ada sedikit masalah teknis dengan daftar tamu. Maaf ya, Bu." Tapi matanya tidak menunjukkan penyesalan sama sekali, malah ada kilatan kepuasan di sana. Pak Hartono tidak terima dengan penjelasan itu. "Masalah teknis? Ratna, ini ibu dari pengantin wanita. Bagaimana bisa namanya tidak masuk daftar? Ini sudah melewati batas." Suaranya keras, membuat beberapa tamu menoleh ke arah kami. Ratna tertawa kecil, mencoba meredakan situasi. "Pak Hartono, tenang. Ini hanya kesalahan kecil dari wedding organizer kami. Ibu Sari bisa masuk kok, tidak masalah."
Tapi cara dia mengatakannya membuat saya merasa seperti saya diizinkan masuk karena belas kasihan, bukan karena ini adalah hak saya. Saya melihat ke dalam gedung dan jantung saya hancur berkeping-keping. Di dalam sana, saya melihat Dinda berdiri cantik dengan gaun pengantin putihnya yang berkilauan. Tapi yang membuat saya syok adalah, di sebelahnya berdiri seorang wanita asing yang saya tidak kenal, mengenakan kebaya mewah dengan selendang yang indah. Wanita itu tersenyum lebar, menyapa tamu-tamu seolah-olah dia adalah seseorang yang penting. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Dinda tersenyum padanya, berbicara dengannya dengan akrab, seolah-olah wanita itu adalah orang terdekatnya. Siapa wanita itu? Pak Hartono mengikuti arah pandangan saya dan wajahnya menjadi lebih marah lagi. Ratna, siapa wanita yang berdiri di sebelah Dinda? Tanyanya dengan nada menuntut. Saya melihat Ratna terlihat tidak nyaman untuk sesaat sebelum kembali memasang topeng senyumnya. Oh, itu sepupu saya dari Surabaya. Dia sangat dekat dengan Dinda, jawab Ratna dengan enteng, tapi saya bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Pak Hartono tidak puas dengan jawaban itu dan menatapnya dengan tajam. Saya merasa dunia saya runtuh. Selama ini saya bekerja keras sebagai penjahit untuk membiayai sekolah Dinda dari SD hingga kuliah. Saya tidak tidur berhari-hari demi menyelesaikan jahitan agar bisa membayar uang sekolahnya. Saya rela makan seadanya agar Dinda bisa makan makanan bergizi. Ketika Dinda sakit, saya yang begadang merawatnya. Ketika dia menangis karena diputusin pacar pertamanya, saya yang memeluknya erat. Ketika dia lulus kuliah dengan nilai terbaik, saya yang paling bahagia meskipun tidak ada yang merayakan bersama saya. Dan sekarang, di hari pernikahannya, nama saya bahkan tidak ada dalam daftar tamu. Air mata mulai mengalir di pipi saya. Saya tidak peduli lagi dengan orang-orang yang menatap. Penghinaan ini terlalu menyakitkan untuk ditahan. Pak Hartono meletakkan tangannya di bahu saya dengan lembut, mencoba menghibur saya. Ibu Sari, mari saya antar masuk. Ibu berhak berada di sini lebih dari siapapun, kata Pak Hartono dengan tegas. Dia menatap Ratna dan supervisor dengan tatapan yang membuat mereka mundur selangkah. Kekuasaan dan pengaruhnya sangat terasa di saat itu. Kami berjalan masuk ke dalam gedung yang sangat mewah. Lampu kristal menggantung di langit-langit, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut, dan meja-meja dihias dengan sangat elegan. Semua ini pasti menghabiskan ratusan juta rupiah, uang yang tidak pernah bisa saya bayangkan dalam hidup saya. Ketika kami semakin dekat dengan Dinda, saya melihatnya menoleh ke arah saya. Ekspresinya, oh Tuhan, ekspresinya membuat hati saya hancur lebih dalam lagi. Bukan kebahagiaan atau kelegaan yang saya lihat, tapi keterkejutan yang bercampur dengan sesuatu yang mirip dengan ketidaknyamanan. Ibu, kata Dinda dengan suara pelan, seolah tidak percaya saya ada di sana. Saya mencoba tersenyum meskipun air mata masih mengalir. Dinda sayang, ibu datang untuk melihat pernikahanmu, kata saya dengan suara bergetar. Tapi sebelum Dinda bisa menjawab, wanita asing yang berdiri di sebelahnya tiba-tiba memeluk Dinda dengan posesif. Dinda cantikku, kamu terlihat sangat sempurna hari ini, kata wanita itu dengan suara penuh kasih sayang yang membuat perut saya mual. Dinda tersenyum pada wanita itu, senyum yang dulu selalu dia berikan pada saya. Terima kasih, Tante Lilis. Tante sudah banyak membantu persiapan pernikahan ini. Tante Lilis? Siapa wanita ini dan kenapa dia tampak begitu dekat dengan anak saya? Pak Hartono berdehem keras, membuat semua orang di sekitar kami menoleh. Dinda, apa yang terjadi ini? Kenapa nama ibumu tidak ada dalam daftar tamu? Tanyanya dengan suara keras yang membuat seluruh ruangan menjadi hening. Dinda terlihat pucat, dia melirik ke arah Ratna dan calon suaminya, Riko, yang berdiri tidak jauh dari sana. Riko menghampiri kami dengan langkah cepat, wajahnya terlihat gugup. Pak Hartono, ada kesalahpahaman. Ini semua salah panitia? Jangan berbohong padaku, Riko, bentak Pak Hartono. Aku kenal kamu sejak kamu masih magang di perusahaanku. Aku tahu ketika kamu berbohong. Sekarang katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi di sini? Suasana menjadi sangat tegang. Tamu-tamu yang sudah duduk di kursi mereka mulai berbisik-bisik, penasaran dengan drama yang terjadi. Saya berdiri di sana, merasa seperti orang asing di pernikahan anak saya sendiri. Hati saya remuk, tapi saya harus tahu kebenarannya.
Akhirnya Ratna maju ke depan dengan wajah yang sudah tidak ramah lagi. Baiklah, karena Pak Hartono memaksa. Kami memang sengaja tidak memasukkan nama Ibu Sari dalam daftar tamu utama. Kata-katanya seperti tikaman pisau langsung ke jantung saya. Kenapa? Tanya Pak Hartono dengan nada dingin yang saya tidak pernah dengar sebelumnya. Semua mata tertuju pada Ratna, menunggu penjelasannya. Saya merasakan lutut saya lemas, tapi saya memaksa diri untuk tetap berdiri. Ratna menatap saya dengan pandangan meremehkan. Karena kami tidak ingin acara pernikahan yang megah ini ternoda dengan kehadiran seseorang yang tidak sepadan dengan status kami. Ibu Sari hanya seorang penjahit sederhana. Bagaimana nanti kalau tamu-tamu kami yang terhormat tahu bahwa ibu dari pengantin wanita hanya? Cukup, teriak Pak Hartono dengan suara menggelegar yang membuat semua orang terkejut. Wajahnya merah padam, tangannya mengepal erat. Kamu tahu siapa yang membayar seluruh pendidikan Dinda sampai dia bisa bekerja di perusahaanku? Lanjut Pak Hartono dengan suara keras yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ibu Sari, wanita yang kamu hina ini bekerja sampai tangannya berdarah setiap malam menjahit baju demi baju hanya untuk membayar uang kuliah anaknya. Saya melihat Dinda mulai menundukkan kepalanya, tidak berani menatap saya. Tante Lilis masih berdiri di sampingnya dengan wajah tidak nyaman, mulai menjauh sedikit demi sedikit dari pusat perhatian. Riko terlihat bingung, matanya bergerak dari ibunya ke Pak Hartono, kemudian ke saya. Dan kamu tahu apa lagi? Pak Hartono melangkah lebih dekat ke arah Ratna yang mulai terlihat ketakutan. Setiap bulan, Ibu Sari mengirimkan sebagian gajinya yang pas-pasan untuk dana sosial di kampung halamannya. Dia membantu anak-anak yatim piatu di sana. Wanita ini punya hati emas yang tidak akan pernah bisa kamu beli dengan semua kekayaanmu. Ratna mencoba membela diri dengan suara gemetar. Pak Hartono, ini urusan keluarga kami. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Riko dan Dinda. Image keluarga kami harus dijaga, dan... Tapi Pak Hartono memotong kata-katanya dengan tatapan tajam yang membuat Ratna tidak bisa melanjutkan. Image? Keluarga yang baik adalah keluarga yang menghormati orang tua, bukan yang menyembunyikan mereka karena malu. Pak Hartono berbalik menatap semua tamu yang hadir. Kalian semua dengar baik-baik. Wanita ini, Ibu Sari, adalah contoh ibu terhebat yang pernah saya kenal. Dia mengorbankan segalanya untuk anaknya. Saya mendengar beberapa tamu mulai berbisik dengan nada simpati. Ada yang menggelengkan kepala menatap Ratna dan Riko dengan pandangan kecewa. Seorang wanita tua di barisan depan bahkan berdiri dan bertepuk tangan untuk saya, diikuti oleh beberapa tamu lainnya yang ikut bertepuk tangan. Dinda akhirnya mengangkat wajahnya, air mata mengalir deras di pipinya yang sudah dipoles riasan sempurna. Ibu maafkan Dinda, katanya dengan suara tersekat-sekat. Tapi saya melihat Ratna segera menarik lengan Dinda dan berbisik sesuatu di telinganya dengan wajah garang. Sudah terlambat untuk minta maaf sekarang, Dinda, kata saya akhirnya dengan suara yang lebih tenang dari yang saya bayangkan. Ibu sudah mengorbankan 28 tahun hidup ibu untukmu. Ibu rela hidup sendirian, tidak menikah lagi, tidak punya kehidupan sendiri, semua demi kamu. Dan ini balasannya. Tante Lilis tiba-tiba angkat bicara dengan nada shock. Memangnya kenapa kalau Dinda ingin punya ibu angkat yang lebih baik? Saya sudah memberikan dia semua yang dia butuhkan selama setahun terakhir. Baju-baju branded, tas mewah, perawatan kecantikan, semua yang tidak bisa diberikan oleh. Dia menatap saya dengan jijik. Oleh penjahit kampung. Darah saya mendidih mendengar kata-kata wanita itu. Jadi ini alasannya? Dinda sudah mendapatkan ibu pengganti yang lebih kaya? Saya menatap anak perempuan saya yang berdiri dengan gaun pengantin jutaan rupiah itu, dan saya tidak lagi mengenali siapa dia. Anak yang dulu selalu memeluk saya dan berkata, ibu adalah segalanya buat Dinda, kini berdiri di sana seperti orang asing yang tidak pernah saya kenal. Pak Hartono tiba-tiba tertawa keras, suara tawanya menggema di seluruh ruangan membuat semua orang terdiam dan menatapnya dengan bingung. Kalian semua ingin tahu sesuatu yang menarik, katanya sambil mengeluarkan ponselnya dan mengetik sesuatu dengan cepat. Biar saya tunjukkan siapa sebenarnya Ibu Sari yang kalian remehkan ini. Dia menunjukkan layar ponselnya ke arah proyektor besar yang seharusnya digunakan untuk menampilkan foto-foto Dinda dan Riko.
Teknisi dengan cepat menghubungkannya, dan tiba-tiba layar besar itu menampilkan dokumen-dokumen resmi. Ini adalah sertifikat tanah dan bangunan atas nama Sari Widayati. Tahukah kalian gedung tempat kalian berdiri sekarang? Ini milik Ibu Sari. Seluruh ruangan seketika riuh. Ratna terlihat syok, mulutnya terbuka lebar tidak percaya. Saya sendiri terkejut, saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang properti yang almarhum suami saya tinggalkan untuk saya. Tanah warisan yang selama ini saya sewakan untuk gedung-gedung pertemuan. Tidak hanya itu, lanjut Pak Hartono sambil menggeser layar. Ibu Sari adalah pemilik saham diam di 3 perusahaan properti besar di Jakarta, termasuk perusahaan tempat Ayah Riko bekerja sebagai direktur. Ya, Ratna, suamimu bekerja di perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh wanita yang baru saja kamu hina. Riko terlihat pucat pasi, dia menatap ayahnya yang berdiri di sudut ruangan dengan wajah malu dan menunduk dalam. Pak Hartono melanjutkan dengan senyum tajam, almarhum suami Ibu Sari adalah sahabat ayah saya, seorang pengusaha sukses yang meninggalkan warisan besar. Tapi Ibu Sari memilih hidup sederhana, tidak menyombongkan kekayaannya, dan tetap bekerja sebagai penjahit karena itu adalah passion-nya. Saya merasakan semua mata tertuju pada saya dengan pandangan berbeda. Bukan lagi pandangan kasihan atau meremehkan, tapi rasa hormat bercampur kagum. Tapi saya tidak peduli dengan semua itu. Yang saya pedulikan hanya Dinda, anak saya yang sekarang berdiri gemetar dengan wajah pucat. Ibu kenapa tidak pernah bilang? Tanya Dinda dengan suara parau, air matanya semakin deras. Saya menatapnya dengan tatapan dingin yang tidak pernah saya berikan padanya sebelumnya. Karena ibu ingin kamu mencintai ibu apa adanya, bukan karena uang. Tapi ternyata ibu salah. Kamu lebih memilih, ibu, palsu yang memberikanmu barang-barang mewah. Tante Lilis mencoba meninggalkan tempat dengan diam-diam, tapi Pak Hartono menghalanginya. Jangan pergi dulu, Lilis. Atau haruskah saya panggil kamu dengan nama aslimu, Linda? Penipu profesional yang pernah masuk penjara karena kasus penipuan dan penggelapan dana. Wanita itu terpaku, wajahnya berubah pucat seperti mayat. Apa maksud Bapak? Tanya Ratna dengan terbata-bata, menatap Lilis atau Linda dengan tatapan tidak percaya. Pak Hartono menampilkan berita lama di layar proyektor tentang kasus penipuan yang melibatkan wanita bernama Linda Kusuma, dan fotonya persis sama dengan Tante Lilis yang berdiri di sana. Dia mendekati keluargamu dengan sengaja, Ratna. Targetnya adalah kekayaan keluarga kalian. Dia sudah menguras rekening Dinda sebesar 200 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir dengan dalih investasi bodong. Jelas Pak Hartono sambil menampilkan bukti transfer yang membuat Dinda tersedak kaget. Dinda langsung menatap Tante Lilis dengan mata membelalak. Tante, Linda, kamu bilang uang itu untuk investasi properti yang akan memberikan keuntungan berlipat, teriaknya dengan suara putus asa. Linda hanya tersenyum sinis dan tiba-tiba berlari menuju pintu keluar, tapi Satpam sudah menghalanginya atas instruksi Pak Hartono. Polisi sudah dalam perjalanan ke sini, kata Pak Hartono dengan tenang sambil merapikan jasnya. Aku sudah curiga sejak beberapa bulan lalu ketika melihat Dinda tiba-tiba berubah dan menjauh dari ibunya. Makanya aku melakukan investigasi kecil-kecilan. Ratna terjatuh duduk di kursi terdekat, tangannya menutupi wajahnya yang memerah karena malu. Semua tamu menatap keluarga itu dengan pandangan jijik dan kecewa. Beberapa tamu bahkan mulai meninggalkan gedung, tidak ingin berurusan dengan keluarga yang penuh drama dan skandal seperti ini. Saya berjalan mendekati Dinda yang masih berdiri terpaku dengan gaun pengantinnya. Dinda, panggil saya dengan lembut, meski hati saya masih sakit. Dia menatap saya dengan mata penuh penyesalan, tubuhnya gemetar hebat. Ibu, Dinda bodoh. Dinda sangat bodoh. Maafkan Dinda, Bu. Ibu tidak bisa memaafkanmu sekarang, Dinda, kata saya dengan tegas sambil melepas kalung emas yang selama ini saya simpan untuk diberikan padanya di hari pernikahannya. Ini kalung dari nenekmu, yang seharusnya ibu berikan padamu hari ini. Tapi ibu rasa kamu tidak layak menerimanya. Dinda berlutut di hadapan saya, tidak peduli gaun pengantinnya yang putih bersih kini menyentuh lantai yang kotor. Ibu, pas, Dinda menyesal. Dinda terpengaruh oleh kemewahan, oleh kata-kata Linda dan keluarga Riko. Dinda lupa siapa yang selalu ada untuk Dinda. Ibu, jangan tinggalkan Dinda. Air mata saya kembali mengalir.
Tapi kali ini bukan karena sedih atau malu, melainkan karena kecewa yang sangat dalam. Kamu meninggalkan ibu lebih dulu, Dinda. Ketika kamu memilih untuk tidak memasukkan nama ibu dalam daftar undangan. Ketika kamu memilih wanita asing itu sebagai ibu barumu. Ketika kamu malu mengakui ibu di hadapan teman-teman dan keluarga Riko. Riko tiba-tiba berlutut di samping Dinda. Bu Sari, saya yang salah. Saya yang meyakinkan Dinda untuk mengikuti kemauan ibu saya. Saya pikir dengan cara ini, pernikahan kami akan lebih bergengsi, lebih diterima di kalangan keluarga besar kami. Saya tidak tahu kalau ibu adalah... Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Kalian berdua tidak layak menikah hari ini, kata Pak Hartono dengan tegas sambil menatap jam tangannya. Pernikahan yang dibangun atas pengkhianatan dan penghinaan terhadap orang tua tidak akan pernah bahagia. Aku sebagai saksi dari pihak perusahaan menarik dukunganku untuk pernikahan ini. Beberapa tamu penting lainnya yang merupakan rekan bisnis keluarga Riko juga berdiri dan menyatakan hal yang sama. Satu persatu mereka meninggalkan gedung dengan wajah kecewa. Ratna menangis histeris melihat pernikahan mewah yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan hancur dalam sekejap. Polisi akhirnya tiba dan memborgol Linda yang masih mencoba berargumen bahwa dia tidak bersalah. Kalian tidak punya bukti. Ini semua fitnah, teriaknya sambil memberontak, tapi polisi membawanya pergi dengan paksa. Suasana gedung mewah itu kini berubah menjadi medan perang yang penuh dengan puing-puing kehancuran. Saya menatap Dinda untuk terakhir kalinya. Anak perempuan yang dulu adalah segalanya bagi saya, kini terlihat sangat kecil dan rapuh di hadapan saya. Ibu pergi sekarang. Mungkin suatu hari nanti, ketika kamu sudah benar-benar mengerti arti pengorbanan dan cinta seorang ibu, kita bisa bicara lagi. Tapi hari ini bukan waktunya. Ibu jangan pergi. Ibu, teriak Dinda sambil mencoba meraih tangan saya, tapi saya melangkah menjauh. Pak Hartono menemani saya berjalan keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Di luar, angin sepo-sepo menerpa wajah saya, seolah membersihkan semua kepahitan yang baru saja saya alami. Terima kasih, Pak Hartono, kata saya dengan tulus. Terima kasih sudah membela saya dan mengungkap kebenaran. Pak Hartono tersenyum hangat dan menepuk bahu saya dengan lembut. Sama-sama, Bu Sari. Orang baik seperti ibu tidak pantas diperlakukan seperti tadi. Semoga Dinda belajar dari kesalahannya. Saya menatap gedung megah di belakang saya untuk terakhir kali. Gedung yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan terbesar saya, kini menjadi saksi bisu dari pengkhianatan tersakit dalam hidup saya. Tapi saya tahu, saya akan bangkit dari ini. Saya sudah melewati hal-hal yang lebih sulit dalam hidup. Dan kali ini, saya akan hidup untuk diri saya sendiri, bukan lagi untuk orang yang tidak menghargai saya. Saya melangkah pergi dengan hati yang terluka, tapi dengan martabat yang tetap utuh. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya sampai akhir. Saya tahu cerita ini mungkin membuat hati kalian sakit, mungkin membuat kalian marah, atau bahkan membuat kalian meneteskan air mata. Tapi itulah kenyataan hidup yang kadang bisa lebih kejam dari yang kita bayangkan. Pengorbanan seorang ibu tidak selalu dihargai, dan terkadang keserakahan bisa membuat seseorang melupakan dari mana mereka berasal. Jika kalian merasa cerita ini menyentuh hati kalian, tolong berikan like atau jempol ke atas untuk video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya untuk terus berbagi kisah-kisah nyata yang terjadi di sekitar kita. Setiap like yang kalian berikan adalah bentuk apresiasi yang membuat saya semangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya yang tidak kalah menarik dan menguras emosi. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Saya ingin tahu pendapat kalian tentang kisah Ibu Sari dan Dinda. Apakah kalian berpikir Dinda masih pantas mendapatkan maaf? Atau apakah keputusan Ibu Sari untuk pergi adalah yang terbaik? Bagikan pemikiran kalian, karena setiap komentar dari kalian sangat saya hargai dan saya baca satu persatu. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, selamat datang di keluarga besar kami. Channel ini didedikasikan untuk membagikan kisah-kisah drama keluarga yang nyata, yang mungkin terjadi di sekitar kita atau bahkan dialami oleh orang-orang terdekat kita. Setiap cerita yang saya bagikan adalah pelajaran hidup yang berharga tentang hubungan keluarga, pengorbanan, pengkhianatan, dan juga tentang kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan.
Jika kalian tidak ingin ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya, pastikan untuk subscribe atau berlangganan channel ini dengan menekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Dengan berlangganan, kalian akan menjadi bagian dari komunitas kami yang terus berkembang, komunitas yang peduli dengan nilai-nilai keluarga dan kehidupan yang penuh makna. Yang paling penting, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi di samping tombol subscribe. Dengan mengaktifkan lonceng notifikasi, kalian akan mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video baru. Jadi kalian tidak akan melewatkan satupun kisah menarik yang akan saya bagikan. Setiap minggu, saya mengupload cerita-cerita baru yang tidak kalah dramatis dan penuh dengan pelajaran hidup. Dukungan kalian melalui like, komen, subscribe, dan mengaktifkan notifikasi adalah bahan bakar bagi channel ini untuk terus tumbuh dan berkembang. Semakin banyak dukungan yang kalian berikan, semakin banyak pula cerita-cerita berkualitas yang bisa saya hadirkan untuk kalian. Channel ini ada karena kalian, dan akan terus ada untuk kalian semua yang setia mendukung. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita hari ini. Semoga kisah Ibu Sari ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menghargai orang tua kita, apapun kondisi mereka. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, keluarga adalah segalanya, jangan pernah mengkhianati mereka demi hal-hal duniawi yang sementara. Salam hangat untuk kalian semua, dan terima kasih sudah menjadi pendengar setia channel ini.